Halo sobat, kali ini kita akan membahas dedikasi luar biasa dari Prabowo Subianto yang viral di media sosial. Bayangkan, di tengah kesibukannya sebagai Presiden Indonesia, Prabowo rela begadang untuk mempelajari 9.000 halaman perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Kanada. Presiden Prabowo Subianto mengaku tak tidur semalaman untuk mempelajari 9.000 halaman dari dokumen perjanjian kerjasama Indonesia-Kanada. Diketahui, Indonesia dan Kanada resmi menandatangani nota kesepahaman yang berlangsung di West Block, Parliament Hill, Ottawa, Rabu 24 September tahun 2025. Perjanjian tersebut memuat 3 kesepakatan utama, mencakup bidang perdagangan, pertahanan, dan koneksi antar pelaku usaha. Kesepakatan ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, melainkan juga membuka ruang kolaborasi baru yang lebih luas dan berkelanjutan. Kami mempelajari 9.000 halaman dokumen perjanjian. Yaitu benar, kami begadang semalaman, tapi bagaimanapun, kami ada di sini untuk menyaksikan dan menandatangani perjanjian besar ini. Jadi saya sangat bangga, saya sangat beruntung menjadi Presiden Indonesia yang membawa ini kembali ke Indonesia. Ujar Prabowo dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Kamis 25 September tahun 2025. Kesepakatan pertama adalah Perjanjian Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Prabowo menekankan, penandatangan ini sangat bernilai secara ekonomi maupun politik sekaligus menjadi momentum bersejarah dalam hubungan RI-Kanada. Perjanjian ini menghadirkan kepastian hukum dan memperluas akses pasar kedua negara. Kanada juga berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif. Saya sangat senang berada di sini untuk penandatanganan CEPA, dan saya pikir ini akan menjadi momen bersejarah. Ini akan terbukti sebagai tonggak yang signifikan, ungkap Prabowo. Implementasi ICA-CEPA diperkirakan mampu meningkatkan ekspor Indonesia ke Kanada hingga $11,8 miliar pada ke 2030. Kesepakatan ini juga diyakini memberi dorongan pada pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12% dan menambah investasi sebesar 0,38%. Selain keuntungan ekonomi, perjanjian tersebut turut memastikan transparansi regulasi, perlindungan investasi, memperkuat kolaborasi di sektor pemberdayaan UMKM, perdagangan digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan. Kedua, RI Kanada menandatangani nota kesepahaman yang ditandatangani Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada. Langkah ini melengkapi memorandum saling pengertian yang pada Agustus tahun 2025 lalu. Kesepakatan ini juga memperluas ruang kerjasama pertahanan, termasuk partisipasi Kanada dalam latihan Super Garuda Shield, pelaksanaan dialog pertahanan reguler, dan penguatan industri militer jangka panjang. Nota kesepahaman tentang kerjasama pertahanan, kami menghargai ini. Kami menghargai hubungan kami dengan Kanada. Kami ingin mengirim lebih banyak anak muda kami untuk belajar di sini, dilatih di sini, dan bekerja sama dalam bidang pertahanan di masa depan, imbuhnya. Terakhir, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin dan Ketua Business Council of Canada BCC Cooperation in Commerce, Trade and Investment turut menandatangani MOU Cooperation in Commerce, Trade and Investment. Kesepakatan ini mendorong intensifikasi kerjasama ekonomi RI Kanada melalui keterhubungan dunia usaha. Yang bikin lebih menarik, Prabowo melakukan ini untuk memastikan kepentingan Indonesia terjaga dengan baik. Dia ingin memahami setiap detail perjanjian agar bisa mengambil keputusan terbaik untuk negara kita. Ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin seharusnya bekerja teliti, detail, dan tidak takut untuk mengorbankan waktu istirahatnya demi tugas negara. Prabowo membuktikan bahwa jabatan bukan tentang status, tapi tentang tanggung jawab. Dedikasi seperti ini patut kita apresiasi. Di era di mana banyak orang mencari jalan pintas, masih ada pemimpin yang mau bekerja keras dan mendalami tugasnya sampai detail terkecil. Tapi bukan berarti kita harus begadang terus ya sobat. Istirahat tetap penting. Yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah semangat dan dedikasi dalam menjalankan tugas, apapun profesi kita. Nah, bagaimana menurut kalian tentang dedikasi Prabowo ini? Apakah ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita-cerita menarik lainnya.